sendiri gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah juga hari ini sehat-sehat. Oke Bu Aziza, saya melihat di jadwal coaching. Nah, hari ini Ibu akan melaksanakan coaching dengan teman Ibu. Apakah sudah siap? Nah, insya Allah siap Bu, karena sebelumnya saya kan juga sudah chat dengan Bapak tersebut untuk memang jadwal coachingnya, dan untuk itu Zah minta bantuan kepada Ibu sebagai observer Zah dalam proses nantinya Ibu. Jadi bantu Zah nilai apa sih yang udah Zah lakuin dan harus Zah kembangkan lagi Ibu. Oke, Bu Aziza, insya Allah nanti akan saya bantu ya. Nah, dalam proses coaching ini tentunya nanti kita akan ada penilaian sesuai dengan lembar observasi coaching. Nah, di sini saya nanti akan melihat bagaimana Ibu Azizah melakukan proses dalam coaching sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach? Kemudian bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Kemudian satu lagi, jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira bagaimana? Dan Ibu, Zah sudah sedikitnya juga sudah melihat panduan-panduannya. Insya Allah Zah akan menerapkannya itu dalam proses coaching nantinya Ibu. Oke. Nah, sebelum kita nantinya melihat ya bagaimana proses. Nah, yang pertama ini yang akan saya ajukan pertanyaan, kira-kira Bu Azizah nanti dalam melakukan proses coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Itu minimalnya ada 3 Ibu yang akan Zah kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh Zah, bagaimana Zah nantinya memang berempati mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach Zah. Kemudian yang kedua, Zah akan mendengarkan secara aktif, tidak hanya mindfulness-nya tetapi mendengarkan secara aktif, merespon dari apa-apa aja yang dikeluhkan atau dirasakan oleh coach Zah. Yang ketiganya juga yang pastinya Zah di sini haruslah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik Ibu. Oke, nah dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira Bu Azizah akan memfokuskan pada kompetensi apa? Yang paling akan saya fokuskan di sini adalah mendengar aktif, karena dari mendengar aktif nantinya itu coachingnya merasa lebih leluasa nantinya untuk menceritakan segala aspeknya, sehingga saya bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coachingnya tersebut Ibu. Oke, mendengarkan aktif ya. Kira-kira indikator untuk mendengarkan aktif saat melakukan coaching dengan teman Ibu nanti itu kira-kira seperti apa? Yang pertama nantinya Zah diharapkan dalam prosesnya jangan sampai Zah memiliki asumsi terhadap coach itu Ibu. Jadi Zah nggak boleh melabeli terlebih dahulu sehingga lebih leluasa dalam menggalinya. Yang kedua Zah juga nantinya tidak menjudgment, sehingga coachnya tidak tertutup pada Zahnya. Dan yang paling pastinya itu Zah tidak boleh mengkaitkan masalah yang dialami coach itu sendiri terhadap kehidupan pribadi Zah atau masalah yang Zah alami. Oke, kira-kira indikator keberhasilan yang akan Ibu Zizah nantinya dalam melakukan coaching itu seperti apa? Nantinya diharapkan dari proses coaching itu sendiri, coach ini bisa menemukan solusinya dengan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, sehingga dia kenal dengan potensinya, dia sadar ternyata dia bisa mengolah masalahnya dengan kemampuan dirinya sendiri. Oke, saya sudah catat semua ya. Jadi kita istilahnya nanti tinggal eksekusi saja. Silahkan Ibu Azizah lakukan coaching dengan teman Ibu.
akan berusaha nanti mengamati seobjektif mungkin dan memberikan umpan balik terhadap Ibu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Doakan semoga proses coachingnya lancar dan sama-sama mendapatkan solusi yang terbaik. Baik, terima kasih ya. Nah, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Bapak, dari yang sudah kita rencanakan kemarin, Iya. kita hari ini akan melaksanakan proses coaching, Pak. Iya betul Bu. Nah, kemudian apa yang bisa saya bantu untuk Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya gini Bu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktu dari saya dalam berbagi pengalaman atau mencari solusi dari permasalahan dan kegalauan saya di sekolah ini. Jadi saya melihat ini sudah menjadi keluhan bagi saya dan ini sempat membuat saya galau melihat anak-anak atau siswa dari siswa SD. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, sudah kelihatan nampaknya kurangnya minat dari siswa itu untuk belajar matematika, bahkan sudah dipandang dipandang sepele saja pelajaran matematika ini. Nah, itu kira-kira Bu. Nanti Bapak merasa resah dengan kondisi siswa yang SD sekarang ini Iya. kurang minat. Kurang minat ya itu. Dari kondisi tadi Bapak, kemudian kita melaksanakan coaching ini, apa yang Bapak harapkan? Ya Bu, yang saya harapkan ini tentang permasalahan yang saya sampaikan kepada Ibu. Ini semoga Ibu dapat mencarikan solusinya, bagaimana kita kembali untuk menimbulkan minat belajar matematika kepada siswa saya, itu siswa SD kelas 5 ini. Nah, itu tujuan kita ini. Semoga dengan proses coaching ini nanti sama-sama kita menemukan solusinya. Ya insya Allah Nah, itu yang kita harapkan. dari keresahan yang Bapak alami tadi, skala 1 sampai 10, seberapa resahnya Bapak? Kalau saya melihat ini karena saya baru setengah semester mengajar di kelas 5, keresahan yang sudah saya rasakan ini terhadap siswa saya, memang anak-anak ini tidak ada lagi minatnya atau semangatnya untuk belajar matematika. Saya khawatir ini karena matematika ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali ini. Berarti apalagi dalam kehidupan seperti sekarang, kalau anak-anak itu tidak menguasai konsep matematika atau konsep hitung-hitungan itu, pertama dia di SD itu waktu penanaman konsep dasar itu. Kalau dia tidak menguasai konsep dasar itu di SD, itu sudah jelas saja itu kalau dia melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, itu dia akan lebih fatal lagi, itu tidak akan mengerti dia itu dari pendidikan atau pelajaran matematika ini. Apalagi nih matematika ini ada kaitan juga dengan fisika barangkali, mencari rumus-rumus itu. Jadi nampaknya anak ini tidak lagi menguasai kabataku namanya, kali bagi tambah kurang. Jadi itu kan saling berkaitan itu dengan dalam permasalahan matematika. Jadi kalau ini yang tidak dimiliki oleh anak lagi, tidak dikuasai oleh anak, nah ini kita sangat khawatir sekali ini anak-anak kita tidak akan bisa berhitung nanti. Nah itu kira-kira. Berarti gambarannya ketika anak-anak SD ini di kelas 5 aja nggak paham dengan prinsip dasarnya matematika, kemungkinan dampak besarnya besok di tingkat lanjutnya ya Pak ya. Lanjut ya. Oke. Dengan kondisi itu Bapak,
skala 1 sampai 10 lagi, Ya. capaian Bapak ingin seberapa anak ini menguasai konsepnya Bapak? Kalau mengenai skala, Hmm. yang harapan kita tentu kalau di segi kekhawatiran ini skalanya sudah mencapai skala tinggi nih Bu Nida. Ini kalau saya memprediksi ini sudah sampai skala 8 ini dari kekhawatiran saya tentang siswa. Kalau untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut mungkin bisa dengan dukungan bersama teman ini. Saya belum bisa memastikan untuk skala tinggi, tapi saya perkirakan ini bisa mencapai skala 7 dengan berbagai macam dukungan yang kita harapkan ini. Dukungan yang Bapak harapkan dari teman, dukungan berupa apa itu Pak? Ya kalau dukungan itu jelas saja, pertama itu dari kepala sekolah, karena dia yang punya punya wewenang. Pertama, yang kedua adalah kepada teman sejawat dan juga kepada wali murid dengan siswa itu. Jadi dukungan ini sangat dibutuhkan ini. Kalau pertama kalau kepala sekolah tidak mendukung, tentu saja tidak akan bisa kita laksanakan. Dan kita nanti mungkin akan berkolaborasi dengan guru-guru yang mengajar di bawah. Karena sudah saya lihat dari penyebabnya kurangnya minat ini, anak tidak menguasai konsep ini adalah kelalaian atau salah konsepnya dari kelas-kelas yang rendah itu, terutama dari kelas 1. Saya lihat itu juga dari segi menulis, membuat angka itu kan punya konsep kita kalau di kelas 1. Misalnya membuat angka 2 dari mana kita mulai, atau angka 8 dari mana mulainya. Ada anak itu yang sudah di kelas 5 dia membuat angka 8 masih dibuatnya saja 02, kemudian dia tautkan Ibu sudah jadi angka 8 katanya. Ada yang membuat angka 2 itu dari bawah ke atas. Nah ini makanya kan salah konsep. Nah, jadi nampaknya saya coba berdiskusi dengan guru kelas 1, mungkin ada juga salah konsep dari kelas 1 anak kita yang sudah berada di kelas 5 ini. Jadi kalau kita biarkan saja barangkali tambah dia kelas 6 itu tambah fatal lagi. Andai kata dia sudah tamat nanti SD melanjutkan ke SMP, nah itu akan lebih fatal lagi itu. Nah, jadi itu dicoba itu berkolaborasi dengan teman sejawat dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi gambarannya sudah nampak Pak. Nah dengan gambaran seperti itu, indikator keberhasilan Bapak apa yang Bapak harapkan? Indikator keberhasilan yang saya harapkan itu pertama timbul kembali minat belajar siswa tentang matematika. Jadi siswa ini tidak menganggap lagi bahwa matematika ini adalah suatu pelajaran yang sulit atau pelajaran yang tidak disukai. Ya, padahal matematika ini adalah pelajaran yang mengasihkan ini. Nah, jadi untuk itu indikator yang ingin kita harapkan itu kembali lagi itu. Nah, jadi kita mulai dari kelas 1 penanaman konsep matematika itu kepada anak. Kemudian yang keduanya berharap ini dari penyebabnya mungkin setelah anak bekerja tidak dihargai oleh guru. Misalnya PR-nya tidak diperiksa, tugasnya tidak dikonten. Maklumlah kalau di SD itu nilai itu tuh sangat menggembirakan baginya, apalagi dia dapat 100 itu sudah gembira sekali dia itu. Jadi sekecil apapun perbuatan anak itu terutama dalam matematika ini selalu hendaknya dihargai oleh guru. Nah, itu salah satu menimbulkan semangat bagi anak untuk belajar. Jadi tujuannya adalah menimbulkan minatnya dan Bapak alhamdulillah sudah mengidentifikasi kondisi-kondisinya yang pertama mungkin dari kelas bawah konsep dasarnya ya Bapak ya. Nah berarti dengan seperti itu program yang akan Bapak rancang itu seperti apa dengan kondisi ini?
Mungkin program yang akan dirancang saya akan mencoba. Pertama saya dulu menyampaikan kepada kepala sekolah tentang program ini, yaitu program penanaman konsep matematika kepada siswa mulai dari kelas 1. Yang pertama. Yang kedua, program bekerja sama dengan wali murid, ya, karena wali murid sangat berperan penting itu di dalam pengembangan siswa, terutama dia banyak bergaul dengan orang tuanya di rumah. Jadi orang wali murid ini diharapkan juga ambil bagian ini untuk membangkitkan semangat siswa untuk belajar matematika. Kalau ada PR ya tolong dibimbing di rumah untuk melaksanakannya. Nah ini tolong dikontrol anaknya belajar di rumah. Jadi itu rencana aksi yang akan Bapak kembangkan. Ya, rencana aksi yang akan dikembangkan ini itu pertama saya dulu melihat perkembangan kepada kelas yang lebih di bawahnya, menekankan benar ini jangan salah kita menerapkan konsep-konsep matematika ini, baik itu secara menulis maupun secara membaca dan berhitung atau calistung namanya. Jadi kita akan selalu berkolaborasi dengan teman sejawat yang mengajar di kelas bawah. Itu udah keren sekali Bapak untuk rencana aksinya. Nah, dengan rencana aksi tersebut seberapa komitmen Bapak untuk melakukannya? Kalau komitmen ini dengan kita mengadakan kolaborasi dengan guru yang di bawah itu dengan dukungan semua pihak, itu insya Allah paradigma yang salah menerapkan konsep tadi itu akan bisa dirubah, akan bisa berubah sehingga anak tidak salah lagi konsep menulis dan berhitung matematika itu, dan kemudian anak akan timbul kembali semangatnya untuk belajar matematika. Semoga kolaborasi ini terjalin dengan baik ya Bapak ya, Ya, insya Allah. mengatasi kondisi rendahnya minat matematika ketika di kelas tinggi. Oke Bapak, saya sangat excited terhadap rencana Bapak ini. Kemudian semoga Bapak bisa mengembangkannya. Insya Allah. Dan berarti pertemuan kita tidak hanya berhenti sampai di sini Bapak. Ya, Saya akan menerima tindak lanjutnya besok untuk mengevaluasi. ya, insya Allah. Nanti kalau sudah ada perubahan, Iya. kita mendapatkan hasil yang baik dari kolaborasi yang direncanakan atau program yang direncanakan ini, ya orang yang pertama yang akan saya hubungi itu pasti Oke, Aziza. baik. Kita Terima akan kasih. berbincang-bincang lagi masalah ini. Oke. Nah, itu kira-kira. Semoga terasa dengan baik. Itu kapan kita akan mengamankan waktunya Bapak? Ya kira-kira kalau kita perkirakan ini agak 1 mingguan lah. Oke, keren. Ya, Semakin cepat semakin baik ya Baik. Bapak ya. lebih cepat lebih baik. Oke, bagaimana kondisi Bapak? Udah keresahan-keresahan Bapak sudah terjawab? Ya alhamdulillah Bu Aziza, dengan adanya percakapan kita hari ini, dari semua kegalauan dan keluhan-keluhan saya tentang masalah siswa saya di kelas 5 ini sudah bisa terpecahkan. Saya sudah mendapatkan jalan keluarnya atau solusi langkah-langkah solusi yang akan kita laksanakan nanti. Oke. Nah, terima kasih Bu Aziza. Baik Pak, ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Yang ingin disampaikan gini, saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Aziza yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman hari ini, dan saya sudah bisa memecahkan masalah saya yang saya hadapi di sekolah. Jadi semoga pembicaraan kita ini akan berlanjut dan kita akan melihat hasilnya nanti Bu Aziza. Oke, baik Ya. Pak. Berarti untuk masalah keresahan ini sudah nampak gambar solusinya. Hal lainnya ada yang perlu kita bahas? Jika tidak, Nah, mungkin selesai sesinya. Tapi jika ada kita lanjutkan. Masih ada Bapak? insya Allah kalau akan kita bahas ini sebenarnya banyak Bu Aziza, Oke. tapi karena keterbatasan waktu barangkali
Ya Iya. sampai di sini kita dulu, nanti di lain waktu akan kita Oke, sambung. baik Bapak. Jika tidak ada, terima kasih Bapak sudah mempercayakannya kepada Aziza untuk sebagai teman cerita Bapak. Ya, sama-sama Bu. Jadi bisa kita akhiri. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aziza. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah. Kabar Bu sendiri gimana, Ibu? Alhamdulillah, sangat-sangat baik. Oke, Bu. Jadi gini, Bu. Kita udah selesai melaksanakan proses coaching dengan Pak Ali terkait keresahan yang beliau alami, yaitunya minat belajar matematik siswa beliau di kelas tinggi itu kurang. Alhamdulillah udah selesai. Makanya saya ingin menemui Ibu lagi sekarang. Oke, nah, saya sudah melihat ya Bu Aziza prosesnya. Kemudian di situ memang percakapan yang Bu Aziza dan Pak Ali lakukan itu memang sangat terbuka dan alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Nah, apa saja yang sudah Bu Aziza lakukan ketika coaching, kemudian terkait dengan indikator dan ketercapaian yang ingin Bu Aziza dapatkan pada saat itu? Pertama, sesuai dengan komitmen di awal sebelum coaching, Ibu, itunya mengembangkan kompetensi-kompetensi intinya, mindfulness, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga ini alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin masih akan ada perbaikan bagi saya sendiri. Oke, nah di sini mungkin saya sebagai pengamat ya Bu Aziza ada catatan. Ya. Kemudian hasil observasi yaitu tadi yang sudah saya lihat berbasis data. Nah, proses coaching yang kita lakukan itu yaitu alurnya alur Tirta. Nah, di sini sudah tergambar bahwa tadi Bu Aziza sudah nampak tujuannya, kemudian identitas, kemudian rencana aksi, dan satu lagi yaitu tanggung jawab. Nah, di situ sudah nampak sekali. Kemudian dari segi kompetensi yang akan dicapai, yaitu mendengarkan aktif juga sudah nampak sekali di sana. Nah, dari kompetensi indikator yang sudah dilaksanakan tadi, menurut saya itu sudah sangat baik. Nah, satu lagi pertanyaan ini untuk Bu Aziza, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Aziza kembangkan jika akan melakukan coaching berikutnya? Untuk kedepannya mungkin di sini yang akan dilakukan yaitu pertanyaan yang berbobot, Ibu. Sehingganya dengan pertanyaan berbobot itu diharapkan Coach Iza semakin terbuka dalam menceritakan masalahnya dan sama-sama kami menemukan solusi dari kondisi yang dialami Coach Iza tersebut. Oke, Bu Aziza, mungkin untuk pertemuan kali ini refleksi yang sudah kita dapatkan tadi, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang akan meningkatkan kompetensi kita masing-masing, sehingga nantinya ketika melakukan coaching berikutnya kita lebih baik lagi daripada coaching yang sudah kita lakukan. Nah, oke Bu Aziza, itu saja pertemuan kita kali ini. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.